Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali dari pihak sekolah mengundang Bapak Ibu dan dalam pertemuan secara daring yang tentunya dari pihak sekolah sangat penting untuk menyelenggarakan pertemuan malam hari ini. Walaupun tentunya di tengah gerimis kami mengundang Bapak Ibu, namun tentunya tidak mengurangi makna esensial dan urgensi pertemuan kita malam hari ini, yang tentunya merupakan bentuk evaluasi kita selama satu semester, yang tentunya merupakan pertemuan yang harus pihak sekolah lakukan sebagai bentuk daripada forum pemangku kepentingan atau stakeholder forum yang tentunya menjadi bagian yang harus dioperasionalkan di sekolah kita sebagai pelaksana sekolah penggerak. Baiklah, mohon izin untuk kepentingan perekaman, kami merekam dan mohon izin untuk men-share screen pertemuan kita pada malam hari ini. Baiklah, untuk pertemuan malam hari ini, agenda kita adalah sebagai bentuk pertemuan dari Forum Pemangku Kepentingan atau FPK, Stakeholder Forum, sekolah kita yang tentunya menjadi rutinitas agenda yang harus kita laksanakan sebagai bentuk implementasi dari program sekolah penggerak yang tentunya di beberapa intervensi mengharuskan adanya semacam ekosistem pembelajaran yang tentunya harus mampu mengcover segala bentuk kepentingan di dalamnya. Dalam hal ini di tingkat sekolah kita mengenal namanya sistem PMO, Program Management Office. Makanya malam hari ini kita inginkan bahwasanya forum ini adalah forum yang bertumbuh dalam hal ide, dalam hal gagasan yang tentunya membuat ekosistem di sekolah kita lebih baik, sehingga kami bahasakan dengan istilah ngopi sehat, ngobrol pendidikan seputar sekolah, anak dan orang tua, yang tentunya muara daripada PMO itu sendiri adalah bagaimana ada dua tujuan mendasar yang harus kita sasar. Pertama adalah isu-isu dapat diselesaikan, artinya isu yang berkembang baik dari pihak sekolah, guru, kemudian Ananda sendiri, itu sebagai sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan, sehingga isu-isu yang berkembang di dalamnya yang membentuk komunitas itu harus mampu disamakan persepsinya, sehingga dalam implementasi program di sekolah kita itu lebih mampu diselesaikan. Kemudian tujuan dari PMO itu sendiri dalam sekolah kita adalah bagaimana risiko itu dapat dimitigasi, artinya dapat diminimalisir segala hal yang menjadi risiko. Apatah lagi di tengah era disrupsi sekarang yang tentunya banyak hal yang menjadi dinamika, ada istilahnya VUCA, ada kecepatan perubahan, ada ketidakpastian daripada situasi, ada kompleksitas masalah, ada ketidakjelasan realita, sehingga hal-hal inilah yang harus kemudian terbangun sebuah sistem, sebuah jembatan komunikasi yang harus dilaksanakan oleh internal sekolah kita. Baiklah, ya, langsung saja kami sampaikan bahwa di sekolah kita ini sebagai pelaksana sekolah penggerak, model ini kami adalah adopsi dari model evaluasi kami setiap bulan di tingkat baik di provinsi maupun di provinsi, yang tentunya harus menjadi di breakdown ke tingkat sekolah sebagai pola untuk memberikan solusi di setiap permasalahan kita. Maka sebagaimana tujuan daripada PMO itu sendiri, kita inginkan malam hari ini terbangun sebuah suasana yang memberikan persepsi bahwa sekolah kita bersama yang harusnya dibangun bersama dengan pemikiran bersama. Baiklah, berdasarkan alur pelaporan kami lihat bahwa
di sekolah penggerak itu ada 5 bentuk intervensi. Di antaranya yang pertama salah satunya adalah hasil belajar. Bagaimana hasil belajar Ananda semester lalu, kami sudah sekolah berikan laporan dalam bentuk raport. Inilah yang kita ingin cross check ke lapangan. Adakah tingkat kepuasan di tingkat orang tua, apa menjadi kendala. Kemudian yang kedua adalah proses belajar. Yang dimaksud dalam proses belajar di sini adalah bagaimana dalam proses belajar itu ada keberpihakan kepada murid, kepada peserta didik, termasuk di Ananda, pengalaman Ananda, mungkin di orang tua, hal-hal yang ingin di cross check di tingkat sekolah bisa disampaikan. Kemudian lingkungan belajar sekolah di sini maksudnya adalah bagaimana learning prosesnya itu, apakah kemudian di dalam lingkungan belajar itu terbangun iklim inklusivitas keterbukaan. Sekolah kita sudah ada program anti perundungan yang telah berjalan, dan sekolah monitoring itu apakah ada anak yang mengalami korban perundungan baik secara fisikal, baik secara verbal maupun secara secara cyber, ya seperti itu yang harus kita minimalisir. Kemudian guru dan teknik sekolah ini juga menjadi evaluasi kita. Nah, mungkin dari sharing dari Ananda ke orang tua, bagaimana layanan pendidikan dari para guru, termasuk hal-hal yang tentunya harus kita bangun adalah pertemuan komite orang tua. Dalam hal ini adalah FPK, Forum Pemangku Kepentingan di tingkat sekolah. Termasuk di capaian semester lalu adalah program vaksinasi yang di sekolah kita baik dari guru maupun dari siswa, berdasarkan rilis yang kami cek di situs Kemenkes yang masuk dengan login sekolah itu, alhamdulillah kita sudah berada di sekitar 80%. Untuk guru sendiri itu 100%. Ya, itulah yang ingin kami komunikasikan. Tentunya ada isu-isu yang belum terselesaikan atau outstandingnya, apakah hasil belajarnya, proses belajarnya, bagaimana lingkungan sekolah, guru dan teknik di sekolah, ada hal yang ingin dikomunikasikan. Maka pertemuan ini menjadi jembatan untuk kita untuk menyamakan persepsi kita, bagaimana sih membangun sekolah, mengharapkan sekolah seperti apa yang orang tua inginkan dan Ananda inginkan, dan sekolah fasilitasi. Termasuk pertemuan kita hari ini yang tentunya isu-isu ini yang kami harapkan berkembang di tingkat forum ini. Ya, jadi sebetulnya forum ini dijembatani untuk membuka ruang diskursus bagi kita. Ada dialogis yang tentunya menjadi harapan. Sehingga target semester lanjutan ini kita inginkan ada peningkatan baik dari hasil belajarnya Ananda, proses belajarnya, lingkungan belajarnya, termasuk nantinya dari apa yang kita akan bahas malam hari ini itu menjadi rencana kegiatan kita untuk kita kita capai, ya, termasuk karena di pembinaan SDM itu berbasis refleksi diri, artinya ada cermin diri dari segala unsur baik guru, kepala sekolah maupun dari orang tua sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Baiklah, mungkin dari Bapak Ibu yang hendak ditanyakan boleh langsung di intercept di sela kami untuk ajang diskusi kita malam hari ini. Yang jelas tentunya kami dari pihak sekolah sangat mengharapkan apa sih yang menjadi kekurangan dari layanan pendidikan kita yang tentunya di era sekarang ini butuh untuk saling sinergitas antara orang tua dan pihak sekolah, yang tentunya hal inilah yang membuat sekolah itu tambah lingkungannya itu secara kultural mampu menjadi lingkungan yang mencapai tujuan yang diharapkan, yakni peningkatan mutu baik dari hasil belajar, baik dari proses belajar maupun dari lingkungan yang terbentuk. Tentunya yang kami harapkan ya seperti itu. Ya, kami mohon izin untuk menghentikan presentasi dulu. Ya, dari orang tua mungkin hal-hal yang ingin disampaikan secara ini baik secara substansi maupun secara teknikal tentunya ada hal-hal yang baik dari rapornya Nanda
hal itu yang kita ingin bangun ya. Namun tentunya kami bisa kembali lagi. Ya, seperti hasil belajar Ananda ini, baik di kelas 7 yang menggunakan ini PSP, kemudian kelas 8 dan 9 yang tetap menggunakan K13, setelah melihat hasil belajar Ananda, apakah ada dari orang tua ingin jadi umpan balik bagi sekolah, bagaimana tingkat kepuasan orang tua dengan hasil yang disampaikan. Ya, seperti itu. Kemudian dari proses belajarnya, ya, adakah di dalam pembelajaran ini anak-anak kemudian terbebani dengan tugas? Ya, apakah karena kami harapkan di sekolah ke depan dengan paradigma baru itu bahwa proses belajar itu didasarkan pada kebutuhan anak, bukan pada ketuntasan kurikulum. Sehingga ke depan ya kurikulum kita itu secara istilahnya terpersonalisasi, terdiferensiasi berdasarkan profilingnya itu siswa. Maksudnya profilingnya siswa itu ada latar belakangnya, kemudian kekuatan belajarnya, motivasinya, termasuk tujuan dan kebutuhannya nantinya ya. Di tingkat proses belajarnya itu sendiri. Kemudian kita lihat ada juga dalam proses belajar itu sekarang yang diharapkan adalah bagaimana kami sudah konsolidasi juga dengan teman-teman guru untuk dalam proses pembelajarannya itu seperti itu, artinya melihat pada kebutuhan anak seperti apa dalam belajarnya ya. Kemudian banyak hal yang sebetulnya kita lihat bahwa sebetulnya isu-isu yang belum terselesaikan itu baik dari hasil belajar, proses, kemudian lingkungan internet, ekosistemnya, termasuk guru, itu yang ingin kami evaluasi, kami ingin umpan balik dari orang tua, termasuk dari survei internal yang kami buat melalui Google Form. Sebetulnya banyak hal yang ingin disampaikan, walaupun secara substansi memiliki tingkat kepuasan yang baik, namun secara operasional tentunya banyak hal yang ingin disampaikan, termasuk apa yang menjadi persoalan mendasar. Apakah Ananda sampai hari ini kemudian merasa betah belajar? Kemudian yang kedua, apa yang telah Ananda dapatkan dari proses pembelajaran yang telah berlangsung sampai saat ini ya. Jadi sehingga jika kita melihat ya tentunya target-target capaian itu menjadi penting untuk kita capai. Makanya sebetulnya di forum pemangku kepentingan ini yang setiap satu semester kita laksanakan satu kali itu menjadi penting. Ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan daripada orang tua yang boleh disampaikan ya, karena bahan masukan dari Bapak Ibu sebagai istilahnya user daripada layanan pendidikan itu sangat menentukan arah sekolah kita seperti apa, adakah kekurangan, adakah hal-hal yang ingin ditingkatkan, termasuk bagaimana sebetulnya sekolah impian. Jadi sebetulnya di forum pemangku kepentingan ini adalah kata kunci yang menjadi tali simpul adalah bagaimana adanya sekolah impian ya bagi Ananda dan bagi orang tua. Makanya tentunya hal-hal inilah yang kemudian yang membuat kita ingin senantiasa dalam satu persepsi, satu komitmen, kemudian satu implementasi dalam hal operasional. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau dari hasil belajar dari rapor yang Ananda sampai hari ini masih ada di kelas 9 yang tentunya Ananda belum didistribusikan rapornya. Ini juga menjadi
kendala Bapak Ibu yang Ananda di kelas 9 Putra bisa untuk lebih fokus menekankan untuk kelas 9 ini, karena tentunya dari kelas 9 ini kebersamaan kita di sekolah ini tinggal beberapa bulan. Tinggal 3 sampai bulan 4, kemudian bulan 5-nya nanti tinggal ujian sekolah. Ya. Baiklah, untuk sesi pertama ini presentasinya kita sampai di sini dulu. Yang tentunya harapan yang kami ingin terbangun di sini bahwasanya ada skala yang kita ingin bangun, ya. Apakah skalanya yang urgen? Artinya di sini hal yang paling betul dibutuhkan oleh Ananda dalam hal layanan pendidikannya, ya. Kemudian hal-hal yang tentunya belum bisa terselesaikan secara strategi layanan pendidikan di tingkat sekolah kita, ya. Ya, kami lihat ada yang raise hand. Silakan saja Ibu, dibuka audionya. Buka audionya. Ibu Murniati. Masih termonitoring. Ya, silakan Ibu Murni. Ya, kalau dari hasil belajar, dari rapor sampai hari ini, untuk laporan dari wali kelas untuk pembagiannya sudah terdistribusi, kecuali beberapa kelas 9 yang hari ini masih belum terdistribusi dengan tuntas. Ini juga yang ingin kami sampaikan, mengapa belum dari pihak orang tua atau dari pihak Ananda belum konfirmasi untuk pengambilan rapornya, ya. Atau dari kelas 8, 7 yang ingin dikonfirmasi tentang nilai Ananda apakah sudah dianggap ideal dari dari penilaian yang dilakukan oleh teman-teman guru. Ya, insya Allah untuk ke depan forum ini kita akan lakukan secara luring. Tinggal melihat bagaimana perkembangan daripada pandemi ini, apakah memungkinkan untuk luring tentunya, karena ini akan sangat membantu kita dari menjembatani pihak sekolah dengan orang tua sendiri dalam hal ini peningkatan kualitas dalam hal pemberian layanan pendidikan yang tentunya dianggap bermutu. Ya, seperti itu. Stop dulu ya. Ya, partisipan kita sebetulnya ada 38. Ya, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pihak sekolah. Bisa disampaikan, termasuk sebetulnya ini bagaimana seharusnya di lapangan kita harus
operasional sekolah kita seperti apa. Ya, termasuk juga kami ingin sampaikan bahwa untuk penerimaan siswa baru juga sudah dimulai, jadi bisa dari orang tua bisa membantu sekolah untuk membantu aplikasinya ke kenalan atau teman-teman yang bisa membersamai kita di sekolah ini dalam hal siswa baru. Ya, baiklah untuk ya, jadi harapannya sebetulnya di forum ini ya bagaimana ditekankan ya inilah dari orang tua, dari sekolah juga bisa menjadi jembatan untuk saling mengkomunikasikan strategi apa yang harusnya dibangun oleh sekolah kita ya, seperti itu. Ibu Murniati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu, langsung saja. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku orang tua siswa. Alhamdulillah kami sangat bersyukur ananda kami sekolah di SMP IT Widatul Umma Takalar dengan segala kerendahan hati kami ucapkan terima kasih. Selama ini para ustazah telah mengakomodir dengan cepat permintaan orang tua terkait informasi, baik itu informasi yang ingin disampaikan ke Ananda maupun informasi yang disampaikan dari ustazah kepada orang tua. Terima kasih banyak. Kemudian namun ada satu hal yang menurut saya ini perlu mendapat perhatian karena sekolah SMP IT Widatul Umma juga termasuk salah satu sekolah penggerak di mana di dalamnya kita membutuhkan mutu atau SDM daripada para pengajar. Yang kami lihat dalam pelajaran Ananda ada beberapa mata pelajaran yang diampu oleh dua mata pelajaran yang diampu oleh satu orang guru. Jika mata pelajaran itu bersifat umum, maka tidak menjadi masalah seorang guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Tetapi menurut saya ada mata pelajaran tertentu yang seharusnya kita memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Misalnya, mohon maaf sebelumnya ya, bukan berarti saya menyinggung, tapi saya adalah seorang guru bahasa Inggris dan saya memantau pembelajaran Ananda. Jadi menurut saya mohon pertimbangannya Ustadz agar sekiranya yang mengampu mata pelajaran itu harus paling tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan gurunya, karena untuk mata pelajaran tertentu itu dibutuhkan skill atau kemampuan apalagi di bidang bahasa ya, dan saya yakin pihak sekolah mungkin punya solusi yang terbaik untuk hal ini karena ini menyangkut kualitas dari sekolah kita yang menjadi harapan besar kami para orang tua siswa menyekolahkan anak kami di SMP IT Widatul Umma Takalar, dan insya Allah jika dengan melihat mutu sekolah yang baik atau dari yayasan, insya Allah kami akan melanjutkan pembelajaran siswa anak kami di SMA IT Widatul Umma Takalar. Kemudian yang ketiga,
ini mungkin hanya sekedar unek-unek dari seorang orang tua. Ini menjadi unek-unek sejak SD ya. Salah satu yang mungkin sebenarnya menjadi kelebihan tetapi sekaligus menjadi kekurangan bagi Ananda adalah postur tubuh Ananda yang lebih tinggi, sehingga pada proses pembelajaran Ananda itu selalu pada posisi di belakang. Saya mendengar beberapa kali katanya sudah ada formasi perubahan tempat duduk, dan saya yakin wali kelasnya punya atau capable untuk mengatur sekali-kali posisi tempat duduk. Yang kami inginkan janganlah menjadi beban bagi siswa ketika dia tinggi, dia selamanya duduk di belakang. Ya, bolehlah kita atur bagaimana pintarnya sehingga biarkanlah mereka merasakan duduk di depan dengan formasi yang tinggi di belakangnya, jadi mereka setingkat. Ya, jadi siswa tidak merasa bahwa saya ini dari SD selalu dikatakan lebih tinggi sehingga posisi duduk selalu di belakang. Ya, berikanlah pengalaman kepada mereka untuk merasakan duduk di depan. Terus terang saya menjadi guru selama beberapa tahun, saya bisa melihat kondisi anak-anak yang duduk di belakang itu jauh berbeda dengan apabila mereka duduk di depan. Dari segi fokus mereka, kemudian penerimaannya juga. Jadi untuk masalah ini saya yakin pihak sekolah punya banyak solusi, apalagi ini untuk pembelajaran proyeknya yang mungkin bisa dilakukan dengan model kelompok dan sebagainya. Saya rasa itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustazah. Terima kasih banyak pembinaannya kepada Ananda selama ini. Kepada Ustadz juga kami ucapkan banyak terima kasih. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada beberapa input yang tentunya inilah yang kita harapkan bahwa isu-isu ini dapat terselesaikan sehingga dari sekolah berbagai hal ini yang 3 pertanyaan dasar ini tentunya ini kan resikonya itu jangka panjang. Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana sejak awal sekolah sebagai pelayan publik ya, memberi pelayanan publik itu mampu minimalisir risikonya sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang prima lah ya. Baik, untuk yang pertama dari Ibu Murni Ananda di Putri ya Ibu ya, di Putri. Murni orang tua dari Siti Alifia, Ustaz. Oh iya. Pertama pada pada distribusi guru yang tentunya patut memperhatikan linearitas mata pelajaran oleh guru pengampu yang tentunya sangat dibutuhkan ya bagi proses transfer knowledge-nya memang sebagai guru yang profesional. Tentunya untuk dari kami untuk mata pelajaran bahasa Inggris sendiri Ibu itu di Putri diajarkan oleh guru yang backgroundnya dari bahasa Inggris memang, tapi kami lihat nanti kami cross check di lapangan apakah di implementasinya seperti apa. Namun tentunya ini amat penting bagi kami. Namun satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa sekarang paradigma pembelajarannya itu tidak pada konten Ibu, artinya tidak pada bagaimana materi tersampaikan dengan betul, artinya tersampaikan dengan tuntas. Yang dibutuhkan adalah kemampuan kompetensi dalam menangkap pembelajaran, sehingga kami sering katakan di beberapa rapat konsolidasi teman-teman di tingkat Dewan Guru bahwa yang menjadi istilahnya sekarang paradigma ini bagaimana melihat dan memandang realitas yang dibutuhkan saat ini, bahwa saat ini memang paradigma baru di pendidikan adalah
fokus pada kompetensi. Kompetensi maksudnya di sini adalah apa yang Ananda miliki berdasarkan pengalaman, kebutuhan belajarnya untuk mampu istilahnya survive, artinya mampu dengan kecakapan itu melanjutkan hidupnya di masa depan, bukan hanya pada konten ketuntasan materi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di rapor kelas studi itu tidak lagi mencantumkan KKM atau ya tidak lagi mencantumkan KKM sebagai standar baku nilai ketercapaian ketuntasan secara konten pembelajaran, tetapi lebih pada melihat termasuk tidak ada lagi di situ kita lihat predikat nilai. Di kelas K13 itu masih menggunakan predikat. Predikat ini adalah keterangan berdasarkan tingkat ketercapaian KKM, sehingga inilah yang kemudian di perlahan-lahan menjadi paradigma baru untuk 2 tahun ke depan, sehingga di 2024 itu tidak ada lagi penerapan sekolah itu lebih pada pembelajaran paradigma baru di prototipenya sekolah penggerak. Itu yang kami inginkan pertama. Jadi untuk mata pelajaran ya insya Allah dari pihak sekolah dengan keterbatasan SDM yang ada itu akan akan mencoba untuk linearitasnya mata pelajaran itu lebih diidealkan. Catatan kami sebetulnya Ibu untuk linearitasnya itu tidak mesti lulusan itu, karena ada kelompok A, kelompok B, lebih pada rumpun mapelnya bisa seperti itu, bisa dikembangkan, bisa istilahnya disiplin ilmunya sama dengan pendekatannya. Jadi misalnya guru matematika bisa ngajar IPA, kan secara disiplin ilmu itu lebih sama pendekatannya. Walaupun tentunya termasuk di mata pelajaran informatika Ibu, itu bisa diajarkan oleh IPA, dan itu guru IPA, dan itu linearitas dari jika linearitas mata pelajaran di sertifikasi guru. Jadi untuk sekarang betul banyak mapel yang tidak tentunya linearitas dengan perkembangan mata pelajaran. Bahkan ke depan Bapak Ibu sebagai informasi itu akan nanti di SMP ada tematik. Jadi biasa saja satu mapel itu yang sama rumpun itu diajarkan dengan sistem ini, dengan sistem SKS. Artinya diajarkan di semester 1 itu tuntas, nanti di semester 2. Namun ini baru semacam wacana yang akan digulirkan di ajaran baru 2024. Namun ini adalah sebuah dinamika. Mengapa? Karena fokus sekarang itu pada literasi dan enumerasi kemampuan dasar anak. Ya, itu yang perkembangannya. Jadi ke depan linearitas mapel itu kita akan lihat seperti apa. Namun untuk sekarang mata pelajaran yang istilahnya mata pelajaran utama yang dulu kita kan ujian nasional kan itu ada 4, termasuk bahasa Inggris itu tetap linearitasnya kan ini pelajaran yang tentunya membutuhkan skill khusus, maka tentunya bahasa Inggris, matematika, IPA itu kami akan idealkan ya. Namun untuk di lapangan guru bahasa Inggris kami alhamdulillah di Putri itu ada dengan linearitas itu, walaupun di Putra sebetulnya ya ada, tapi juga ini sudah lulus P3K yang tentunya akan meninggalkan sekolah kita pengabdiannya. Ini juga tantangan bagi kami. Ini di pertanyaan pertama. Nanti kalau ada ustazahnya di Putri bisa menanggapi walaupun tentunya kami lihat pendekatan seperti itu, kita lihat rumpun mapelnya mampu tidak diajarkan oleh teman-teman. Kami juga lihat ya mana yang mapel yang membutuhkan kemampuan otak kiri dan otak kanan yang bisa diajarkan. Namun untuk sementara alhamdulillah di sekolah kita ini sudah mengcover secara mapel, walaupun tentunya tidak kompleks di sekolah umum yang tentunya banyak guru sertifikasi yang harus linear jamnya ya. Itu yang pertama, tentunya bisa dipahami untuk sementara. Yang kedua, ini betul dan alhamdulillah disampaikan pada forum inilah yang diharapkan sekolah ya. Kita ini kalau istilahnya kan hal-hal inilah yang membuat kita lebih meningkatkan layanan pendidikan. Memang di kompetensi dasar guru itu kan ada 10 antaranya adalah pengelolaan kelas. Di pengelolaan kelas ini termasuk bagaimana menata tata ruang,
pola tempat duduk, itu harus mampu lebih jeli, lebih tangkap ya, termasuk ini determinasi dan distribusi tempat duduk. Ini penting catatan bagi ustazah yang hadir pada malam hari ini, bahwa lebihlah mobile class, kalau perlu outing class dalam pembelajaran kita ya. Dan insya Allah untuk ini bisalah wali kelas, bisalah guru mapel, atau bisa mengkombinasikan, karena ini memang ada titik kejenuhan ketika tidak ada tidak ada inisiatif inovatif dalam hal tata kelola di kelas itu. Ya tentunya sekarang kan Ananda dilihat apa kebutuhannya. Saya katakan dari awal, ada sekarang ini kalau di sekolah kita itu tidak langsung masuk konten materi. Jadi sebelum masuk pelajaran, teman-teman di guru itu kami konsolidasikan untuk tetap pada proses diagnostik siswa ya. Diagnostik siswa ini mengukur sejauh mana modalitas anak dalam belajar, apakah kecerdasannya seperti apa, ya, kan ada multiple intelligence, kecerdasan daya tangkapnya, apa yang menjadi dominan itu yang kemudian diasah ya. Kemudian ada modalitas belajarnya, termasuk kebutuhannya. Ada mungkin Ananda bisa dicek bagaimana bagaimana mampu tidak menangkap dengan ini secara visual, ada mungkin sudah minus matanya, itu bisa dicek. Biasanya dulu Ananda itu ada ketakutan ya, pengalaman juga waktu sekolah ya, ada kebutuhan khusus pada mata ya, jadi bisa dicek apakah Ananda ini dari segi visualnya ini sudah ideal untuk belajar, karena biasanya juga ini ada kesan malu, kesan apa belum terbuka ya, sehingga kami harapkan hal-hal inilah yang menjadi pijakan untuk memberikan pelayanan pendidikan di kelas seperti itu. Tentunya hal ini perlu menjadi catatan bagi wali-wali kelas untuk mampu mendesain, menskenariokan pembelajaran itu agar lebih menarik, ya, agar lebih tertantang. Karena sekarang tantangannya pembelajaran itu bagaimana guru di tengah kompleksitas materi, di tengah banyaknya pembanding tentang pola pembelajaran itu mampu menyajikan pembelajaran dengan mudah. Artinya mudah tidak mudah dalam arti mampu ditangkap dengan tanpa terlalu banyak sintak-sintak ya. Kemudian menyenangkan, kemudian menarik di sini apa yang terlihat secara visual ya. Makanya konten-konten media pembelajaran ya harus guru kreatif ya, termasuk alat peraga. Ini yang kurang, ini bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman guru, alat peraganya. Kemudian menyenangkan itu prosesnya, menyenangkan bagaimana anak-anak belajar itu bukan karena ingin ketuntasan, tapi bagaimana anak-anak belajar itu karena memang yang akan dipelajari itu penting bagi hidupnya, itu namanya bermakna. Ya, kemudian yang terakhir dari pertanyaan Ibu, ya, masih ada 5 menit ya, adalah pembelajaran proyek. Ya, proyek insya Allah untuk di sekolah penggerak ini adalah pembelajaran yang diistilahkan sebagai kurikuler, penguatan pada pembelajaran kurikuler atau konten materinya, sehingga pembelajaran proyek ini dirancang untuk betul-betul semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin, dan itu didapatkan melalui pembelajaran kolaboratif dan inovatif ya. Makanya untuk sebagai informasi, di pekan ini, pekan keempat, akan dilakukan proyek dengan 2 tema yang harus kami tuntaskan. Tema yang kedua adalah bagaimana kearifan lokal. Jadi nanti Ananda di kelas 7 itu akan membuat olahan kue-kue tradisional. Kemudian di kelas 1 lagi adalah bagaimana nantinya proyek
gaya hidup berkelanjutan. Dalam hal ini subtemanya nanti adalah bagaimana menanam pohon. Kita nanti kan berdayakan melalui ini hidroponik. Tentunya butuh butuh skill dari teman-teman guru untuk mampu menerjemahkan itu. Ya, itu yang ingin kami sampaikan dari pertanyaan Ibu yang tentunya sangat kami harapkan. Inilah yang menjadi harapan kami. Atas pertanyaannya kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk kalau masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh kesempatan ini kita berikan ya, karena inilah kita inginkan seperti ini. Mudah-mudahan di forum selanjutnya kita bisa adakan secara luring ya, secara ini tatap muka ya. Ada hal-hal yang lain atau ada tanggapan balik dari Ibu yang bertanya tadi? Oh iya, terima kasih Ustadz atas responnya. Saya yakin insya Allah sekolah mampu mengakomodir dan memperbaiki SDM-nya sesuai dengan citra sekolah kita insya Allah. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ya. Ingat sudah jam 9 sebagai jadwal agenda kita untuk pertemuan kita hari ini. Atas atensi dari Bapak Ibu yang malam hari ini membersamai, tentunya kebersamaan kita sangatlah bermakna untuk sekolah sendiri ya, karena forum-forum seperti inilah yang harusnya dibangun, karena sebetulnya Bapak Ibu di sekolah penggerak ini yang dibangun adalah ekosistemnya itu ya, bukan hanya pada konten tapi ekosistemnya. Ya, karena itu yang kita inginkan, dan arah pendidikan seperti itu, bahwa pendidikan adalah tugas bersama untuk kita bangun ya, dan itu bisa didapatkan dari pondasi-pondasi baik dari stakeholder itu sendiri, orang tua, guru, dan siswa itu sendiri yang nantinya. Baiklah, atas atensinya kami dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu, meluangkan kota, perhatian yang tentunya dari sekolah hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan, yang tentunya dari sekolah sangat penting. Atas kesempatan itu kami menutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.